Bacaan pertama. Allah yang telah mengirimkan segala bencana itu kepadamu, dan Dia pula lah yang akan mengirimkan sukacita kepadamu. Pembacaan dari kitab Baruk. Kuatkanlah hatimu, hai bangsaku yang menyandang nama Israel. Kalian telah dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk dibinasakan, karena telah memurkakan Tuhan. Maka kalian diserahkan kepada para lawan, sebab kalian telah membuat murka penciptamu, dengan mempersembahkan kurban kepada setan, bukan kepada Allah. Kalian telah melupakan pengasuhmu, yakni Allah kekal, dan hati Yerusalem, ibu pengasuhmu pun telah kalian buat sedih. Melihat murka Allah mendatangi dirimu, maka Yerusalem berkata, "Dengar, hai sekalian tetangga Sion, Allah telah mengirim kepadaku kesedihan besar, sebab aku melihat anak-anakku tertawan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh yang kekal bagi mereka. Mereka telah kuasuh dengan sukacita, tetapi sekarang kulihat mereka pergi dengan tangisan dan sedih hati. Janganlah seorang pun bersukaria atas diriku, seorang janda yang telah ditinggalkan banyak anak. Karena dosa anak-anakku, aku menjadi kesepian, sebab mereka telah berpaling dari hukum Taurat Allah. Kuatkanlah hatimu, anak-anakku, berserulah kepada Allah. Dia yang mengirim bencana itu akan ingat kepadamu lagi. Seperti dahulu, kamu selalu berangan-angan untuk menjauhkan diri dari Allah. Demikianlah hendaklah kalian sekarang berbalik mencari Dia dengan 10 kali lebih rajin. Memang Dialah yang telah mengirimkan bencana itu kepadamu, tetapi Dia pula lah yang akan mengirimkan sukacita abadi bersama dengan penyelamatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyebut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyebut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Malaikat pelindung selalu ada untuk kita. Hari ini kita memperingati para malaikat pelindung. Janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Mengapa anak kecil selalu dekat dengan surga? Jawabannya adalah karena mereka masih belum tercemar oleh dosa. Pertanyaan lebih lanjut adalah, siapa yang mencemarkan? Kehidupan setelah kita masuk masa dewasa memiliki tantangan dan godaannya sendiri, dan itulah yang kerap membuat kita tercemar. Melalui peringatan para malaikat pelindung pada hari ini, kita diyakinkan bahwa setiap kita, bukan cuma anak-anak kecil, punya malaikat pelindung yang selalu menjaga dan melindungi kita. Siapakah lawan dari malaikat pelindung kita? Lawan dari malaikat pelindung kita adalah dunia yang memang suka menyesatkan kita. Bahkan dalam Injil pada hari ini jelas dikatakan bahwa tangan dan kakimu pun bisa menyesatkan engkau.
mata kita pun bisa menyesatkan kita, maka kita disuruh mencungkil. Maka kita diajak untuk hati-hati menggunakan semua organ tubuh yang ada di dalam diri kita, supaya kita tidak tersesat dan melakukan dosa. Malaikat selalu memberi kebenaran kepada kita dan mewanti-wantikan kita, yang ini salah, yang ini benar, yang ini tidak boleh dilakukan, yang ini harus dilakukan. Tetapi kita sering mengabaikan suara hati kita. Mari kita berefleksi tentang godaan-godaan dalam hidup kita dan menyadari bagaimana malaikat pelindung selalu menjaga kita. Marilah Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah, Engkau selalu mengutus para malaikat-Mu untuk menjaga dan menuntun kami. Semoga kami selalu mau dituntun oleh malaikat pelindung kami masing-masing. Amin.